ala ihsanihi wa taufiqihi wa amtinanihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwa wa akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah binikmatillahillati tatimmus sholihat. Di malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, kecuali atau tidak lain kecuali dalam rangka thalabatul ilm, dari mengkaji dan mempelajari risalah singkat dari seorang alim ulama kita, yaitu Asy-Syaikh Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu taala, dalam kitab beliau yaitu Al-Usulus Sittah. Dan yang kita bacakan adalah merupakan syarah dari seorang alim ulama kita yang ma'ruf, adalah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan Al-Usulul Awwal. Kemudian kita masuk ke Al-Aslus Tsani, dasar pokok yang kedua, yaitu amarallahu subhanahu wa ta'ala bil ijtima' fid din wan nahyi anit tafarruq. Dan ini telah kita sebutkan secara singkat berkaitan dengan bagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersatu di dalam agama, dan dia melarang kita untuk at-tafarruq, yaitu melarang perpecahan dan pertikaian. Nah, ini telah kita uraikan. Kemudian kita lanjutkan jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir daripada Al-Aslus Tsani. Kata beliau Asy-Syaikh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana. Kemudian Syekh di sini menjelaskan di akhir daripada kaidah ats-tsani, kaidah yang kedua, wa nahana, Allah dan Rasulnya melarang kita untuk menjadi seperti orang-orang yang tafarraqu, orang-orang yang berpecah belah. Kemudian wa ikhtalafu, yang berselisih, qablana, seperti orang-orang sebelum kita. Nah, artinya perpecahan, perselisihan itu sudah jauh-jauh sebelum kita dilahirkan, atau sebelum agama Islam ini ada, itu sudah ada furqah, sudah ada perpecahan di kalangan manusia. Tetapi inilah Nabi kita, demikian pula Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadi atau mencontoh manusia-manusia sebelum kita dalam hal apa? At-tafarruq, dalam hal perselisihan. Kenapa? Karena ini disebutkan fahalaku, yang menjadikan mereka itu binasa. Nah, artinya apa yang terjadi sebelum kita jamaah? Ketika terjadinya tafarruq, terjadinya kelompok demi kelompok, perpecahan demi perpecahan, ternyata ini salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala turunkan kebinasaan di tengah mereka. Kapan kita contoh ini juga akan menimpa kita jamaah. Sebutkan fahalaku, mereka pun binasa. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, lamma baqau ala ikhtilafin halaku. Tak kalau mereka saling mempertahankan apa yang ada pada mereka, mereka tetap di atas perselisihan, perpecahan, halaku, mereka akan binasa. Tanaharu, mereka saling membanggakan, fima bainahum. Bahkan disebutkan wataqatalu, karena ketika terjadi ini di atas perselisihan, di atas furqah masing-masing, kelompok masing-masing, maka mereka akan tanaharu, mereka akan saling menampakkan apa yang ada pada mereka, menampakkan apa yang ada pada mereka dan merendahkan yang lainnya. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ketika terjadi ini saling membanggakan, maka akan terjadi wataqatalu, mereka akan
terjadi peperangan. Akan terjadi peperangan di situ. Kemudian kata beliau, hadza sya'nu ahlil ikhtilaf. Inilah kondisi kadang orang-orang yang suka berpecah belah dan berselisih. Kalau berbeda, iya, tapi jangan sampai perbedaan itu dijadikan sebagai perpecahan dan perselisihan. Namanya perbedaan sudut pandang itu tidak bisa disamakan. Tetapi jangan dijadikan adanya sudut pandang yang berbeda itu dijadikan sebagai ajang untuk berselisih. Itu kan beda. Contoh misalnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang suami, demikian pula istri, terkadang berbeda sisi pandangnya. Tapi apakah ini dijadikan sebagai perselisihan? Tidak. Kapan dia jadikan perselisihan sudut pandang ini akan terjadi perceraian. Nah, ini yang terjadi. Syariat melarang hal tersebut. Berbeda boleh, tetapi jangan dijadikan sebagai ajang untuk jadinya furqah. Nah, ini. Lihat, selanjutnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hadza sya'nu ahlil ikhtilaf. Inilah kondisi orang-orang yang berselisih. Pasti mereka akan binasa. Kenapa? Mereka akan saling membanggakan, merendahkan yang lainnya. Maka setelah itu akan terjadi peperangan. Ini. Amma sya'nu ahlil ijtihad atau ijtima'. Adapun kondisi orang-orang yang senang dengan persatuan, maka fahuwa al-quwwah. Ini akan muncul persatuan. Coba jemaah. Contoh, tidak usah terlalu kita jauh, di tempat kita inilah misalnya. Di tempat kita ini ketika kita bersatu, walaupun terkadang berbeda pendapat, tapi jangan jadikan perbedaan pendapat kita jadi perselisihan. Kapan kita berselisih, maka itu menjadi kelemahan bagi kita. Tetapi ketika yang ada adalah persatuan, walaupun terkadang berbeda sudut pandang, tapi tetap bersatu, maka ini akan menjadikan kita kuat. Bahkan disebutkan wazawalul hiqadi min qulubihim. Coba sedikit jamaah. Kapan ada pernah kita cekcok sedikit, itu akan memunculkan sesuatu yang tidak nyaman di hati kita. Iya. Tetapi kalau ini dihilangkan, maka wazawalul hiqadi, hilang itu. Sesuatu yang ada hasad, semacam dengki, dendam, semacam itu akan hilang dari hati-hati mereka. Ini luar biasa agama kita melihat atau memperhatikan dalam masalah seperti ini. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika." Tidak, demi Rabbmu. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tidak ada dikatakan sempurna keimanan seseorang sampai mereka itu menjadikan engkau sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Summa, bukan sekedar itu, Nabi dijadikan sebagai hakim terhadap perselisihan-perselisihan kita. Itu sudah jelas ada perselisihan, ada perbedaan, tetapi Nabi kita jadikan sebagai hakim di antara hal tersebut. Tetapi bukan sekedar menjadikan hakim, lihat, summa la yajidu fi anfusihim, tetapi tidak terdapat pada diri mereka itu harajan, perasaan berat, mimma qadaita, terhadap keputusanmu. Wa yusallimu taslima, mereka terima dengan lapang dada. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Selanjutnya kata beliau, wala yurdin nasa wala yunhi an-nizaa illa ar-ruju'u ila kitabillahi wa sunnati nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, manusia itu tidak akan dianggap ridha, tidak akan hilang yang namanya niza. Niza itu perbedaan, perselisihan dan pertengkaran, illa kecuali, lihat ini, ar-ruju' ilal kitabi was sunnah, kecuali dia harus kembali ke apa yang dituntunkan oleh Al-Quran, demikian pula dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sudah jelaskan, taraktu fikum syai'ain, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu
fihi ma abada. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Lailuha kanahariha, malamnya itu bagaikan siang. Ini luar biasa ini. Apa itu? Kitabullahi wa sunnati, Al-Quran dan sunnah. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kenapa disebutkan dari keterangan Syekh ini luar biasa dari uraian Syekh. Allah dan Rasulnya melarang kita untuk tafarruq, berselisih, karena ini akan menjadikan kita akan binasa. Nah, saling membanggakan. Setelah itu akan terjadi permusuhan dan akan terjadi peperangan yang ada tentunya kebinasaan. Kemudian setelah itu kata beliau lanjut, wa dzakara annahu amarul muslimina bil ijtima' fid din. Nah, ini sudah jelas. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang muslimin, orang-orang muslim bil ijtima' untuk bersatu fiddin dalam agama. Wa nahahum anit tafarruqi fihi, dan ini Allah melarang mereka untuk berpecah belah atau bercerai-berai atau berselisih. Nah ini kata Syekh Shalal Al-Fauzan dari uraian ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Asy-Syura ayat 13, an aqimu dina wala tatafarraqu fihi. Tegakkanlah agama dan jangan engkau berpecah belah, berfurqah, berkelompok-kelompok di dalamnya. Ai kata beliau la yasiru kullu wahidin lahudin. Artinya jangan setiap orang mengklaim ini agama saya yang paling ini, yang satunya mengatakan ini, yang satunya ini, akhirnya terjadi apa? Terjadi furqah. Li'anna dinu atau li'anna dina, karena sungguhnya agama ini wahid, agama kita ini satu. Laisa fihi tafarruq, tidak ada perselisihan di dalamnya. Walaupun terkadang ada perbedaan sudut pandang, kenapa? Biasanya tergantung dari kapasitas keilmuan kita memandang hal tersebut. Sehingga wajar dalam perkara fikih itu mereka mengatakan seperti ini, yang satunya mengatakan seperti ini. Kenapa? Dari kadar keilmuan mereka. Di situ. Jadi lihat, karena disebutkan li'anna dina wahidun, agama ini kita ini satu. Laisa fihi tafarruq, tidak ada perbedaan di dalamnya, tidak ada dua agama di dalam satu. Kenapa bisa terjadi perselisihan? Maka inilah datang syariat kita mengisyaratkan atau memerintahkan untuk bersatu di dalam agama kita. Di dalam agama kita. Jadi ingat ya, bukan berarti berbeda harus berselisih, itu lain hal. Jadi terkadang berbeda sudut pandang bisa, tapi jangan dijadikan sebagai ajang untuk berselisih. Nah, ini wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian kata beliau, wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi as-sunnah minal ajabil ujab. Kemudian ada tambahan penjelasan yang sangat jelas dari hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain dari Al-Qur'an juga datang dari hadits-hadits yang dibawakan oleh atau dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah tafarruq fiddin, berselisih berbeda dalam agama kita. Lihat, kata beliau Syekh Shalal Al-Fauzan, na'am, iya. Jadi kata Syekh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi, wa yaziduhu wuduhan, disebutkan bahwasanya ma waradat, yang memperjelas dengan sejelas-jelasnya apa yang telah datang dari hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Coba lihat. Kata beliau, na'am, sabataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ahadits. Sebutkan telah sahih dari Nabi kita itu al-ahadits, bukan disebutkan hadis, tapi bentuk jamak, sigoh mubalaghah atau sigoh muntahal jumu', bentuk jamak terakhir. Sebutkan ahadits. Ini banyak hadits yang menjelaskan tentang ini. Kata beliau, ma yahussu alal istima', yang memotivasi, yang mendorong kita untuk bersatu. Wa yanha anit tafarruqi wal ikhtilaf. Dia larang kita untuk berpecah belah dan berselisih.
Contoh misalnya, mithlu hadits, contohnya seperti hadits yang disebutkan oleh beliau adalah hadits Irbad Ibnu Sariyat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dari hadits ini, memperjelas bahwasanya larangan untuk berselisih dan berpecah, yang ada adalah perintah untuk bersatu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, sesungguhnya, may ya'ish minkum, siapa yang hidupnya lebih panjang di antara kalian, fa sayarah tilafan katsira, engkau akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Nah, ini pasti terjadi. Ini sudah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita ini semuanya belum lahir, Nabi sudah sampaikan. Akan terjadi perselisihan yang banyak. Nah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan solusi, jalan yang terbaik. Kata beliau, fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Ini langsung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Demikian pula sunnahnya khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ketetapan mereka ini sama karena diisyaratkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah disebutkan. Karena mereka ini manusia-manusia yang memang menghabiskan umurnya untuk agama atau memajukan, mengembangkan, mengajarkan agama, bukan karena dunianya mereka. Bahkan mereka menghabiskan dunia mereka demi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan, fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, sunnahnya khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang diberikan hidayah, petunjuk yang 4 itu. Nah, ini jelas jemaah. Sehingga jangan mengatakan, oh ini kan pendapatnya Abu Bakar, ini kan Umar, ini Utsman, ini Ali. Tidak jemaah. Itu sudah diisyaratkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalian siapa yang hidup di masa yang akan datang pasti melihat ini. Apa solusi yang Anda harus pegang pada saat itu? Pegang baik-baik sunnahku. Addu alaiha bin nawajiz. Gigit sunnahku atau pegang kuat-kuat sunnahku pada saat itu dengan gigi gerahan. Ini gigi kita, ya, gigi taring kita. Karena itu gigitan yang paling kuat. Suruh di situ. Itu ibaratnya. Pegang betul. Walaupun jamaah disebutkan dalam hadits yang lainnya, itu siapa yang tamassuku bisunnati kal qabidi alal jamr, siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di masa itu seperti menggenggam bara api. Ini beratnya jamaah. Kita ini syukur sekali jamaah sebenarnya. Kita ini nikmat luar biasa. Kita belajar, tak makan, tidur dalam kondisi nyaman. Semuanya dalam kondisi enak jamaah. Ini dunia seperti milik kita. Kalau sudah dalam kondisi ada yang bisa kita makan, kita bisa belajar dengan nyaman, ibadah dengan ini, dalam kondisi sehat, berarti itu dunia sudah menjadi milik kita. Itu sudah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah luar biasa. Tapi terkadang kita kurang mensyukuri kesemuanya itu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah. Jadi luar biasa dari keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan, dan ini sudah diisyaratkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita, apalagi kita yang hidup belakangan ini, tentunya jauh lebih berat bagi siapa yang memegang kuat sunnah, ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti akan disebutkan bahwasanya orang-orang yang menyerukan ayo kita bersatu di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang akan mengatakan cuma 2. Kalau bukan dikatakan zindik, majnun. Itu yang akan terlontar. Sekarang kita lihat coba. Ketika jamaah kita menerapkan sunnah, anggapan orang ini ajaran baru. Sekarang ini ketika sunnah yang kita, ajaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan,
kita munculkan, kita amalkan, orang menganggap, oh ini muncul lagi ajaran baru. Itu yang terjadi sekarang. Ini beratnya. Sehingga ada suatu doa yang sering Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajarkan, dan ini diuraikan oleh alim ulama kita, Syekh Abdul Razak Ibnu Badar Ibnu Muhsin hafizahullah taala. Boleh mengingatkan bahwasanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya ini kita bisa amalkan setiap pembuka dari lembaran hari kita dengan doa ini jamaah. Doa yang simple tetapi sangat-sangat diperhatikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Dengan meminta 3 permintaan, dan ini tidak akan mungkin kita lepas darinya. Yang pertama kata beliau ketika dia berdoa sehabis salat subuh, dan ini jadikan sebagai pembuka lembaran hari itu, kata beliau, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kita bangun tidur, hafal Quran, belajar agama. Apa yang kita inginkan? Ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang banyak jamaah. Ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjaga kita, yang bisa melindungi kita. Walaupun banyak ilmu, kalau tidak dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ini tidak akan memiliki kebaikan kepada pemiliknya. Yang kedua, warizqan thayyiba, rezeki yang baik. Yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Dan ini tidak akan mungkin kita lepas. Sehingga kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, jadikan ini sebagai pembuka lembaran hari kalian. Setiap selesai subuh baca ini. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang baik. Ya Allah, terima amalan ibadah kami. Dan ini kita tidak akan lepas. Kita belajar untuk apa? Ilmu. Cari rezeki kerja, rezeki, tapi rezeki yang baik. Yang ketiga adalah kita beribadah, sholat, melakukan kebaikan-kebaikan. Apa yang kita inginkan diterima, sehingga tidak akan lepas ini. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini coba dipegang kuat sunnah dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berkaitan dengan hadis-hadis semacam ini banyak sekali. Banyak sekali dari hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan terjadi ini, tetapi jadikanlah pegangan di saat terjadinya itu adalah sunnah Nabi kita. Demikian pula apa yang diajarkan oleh Khulafaur Rasyidin. Ini. Kemudian kata beliau. Nah, ini nih sudah. Di saat kekacauan seperti ini, di mana Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita bersatu di dalam agamanya, melarang dari perpecahan dan perselisihan. Ternyata apa yang terjadi saat ini, lihat. Ketika kita serukan, ayo tinggalkan itu. Jangan membanggakan kelompok masing-masing, karena ini akan menjadikan kita berpecah belah. Ternyata mitra, summa sara al-amru ila annal iftiraqa fi usuliddin wa furu'ihi huwal ilmu wal fiqhu fiddin. Ini yang terjadi sekarang, dan ini betul kita, dan ini kejadian sudah ratusan tahun yang lalu. Tetapi apa yang disebutkan oleh beliau kita alami hari ini. Kemudian perintah untuk bersatu, larangan untuk berpecah belah. Lihat, summa sarol amru ila annal iftiraqah. Kemudian perkara ini, bahwasanya perselisihan, pertengkaran dan perbedaan ini dalam pokok-pokok agama kita, demikian pula cabang-cabang agama kita, dianggap itulah ilmu. Semakin kuat orang berselisih, semakin kuat orang bertengkar, itu dikatakan, wah berarti semakin berilmu dia. Itu yang terjadi sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan disebutkan, itulah fik, itulah kepakihan dia. Subhanallah. Fakihnya dia dalam agama. Dia mampu begini dan begini. Padahal syariat memerintahkan kita untuk bersatu. Nah, bagaimana uraian keterangan Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala berkaitan dengan keterangan yang digambarkan oleh
Syekh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullah taala, beliau mengatakan, sara al-amru ma'al asafi annal ikhtilafa fil usuli wal furu'i wal fiqh. Mereka mengatakan di kondisi sekarang ini, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, adanya perselisihan, adanya perbedaan dalam usul-usul pokok-pokok agama, demikian pula cabang-cabang dari cabang agama, itu dianggap fiqh. Ini musibah, ini bencana. Ketika usul-usul dari agama kita ini dianggap sebagai fiqh, itu kan pemahaman dia, itu kan ini dia. Nah ini jadi masalah. Ma'annal wajiba al-aks. Padahal yang wajib itu adalah lawan dari itu, lawannya. Bukan annal ikhtilafa fil usul wal furu' wal fiqh. Ini bukan perselisihan dalam furu', usul agama ini, itu tidak bisa dikatakan fiqh. Itu masalah. Tapi orang sekarang, oh itulah kepakihan dia, itulah ilmunya dia. Nah, ini yang terjadi masalah sekarang. Annal ijtima' huwal fiqh fid dinillah. Hum yaqulun innat tafarruqa wal i'ta'al hurriyah linnasi wa adamul hajar alaihim hadza huwal fiqh. Kata beliau bahwasanya orang-orang yang mereka mengatakan bahwasanya perselisihan, adanya kebebasan. Nah, ini sudah yang sekarang terjadi untuk manusia, dan tidak boleh kita ingatkan dia. Ketika ada orang yang seperti ini, kita ingatkan, oh tidak boleh, itu tidak sesuai dengan ini. Oh, tidak boleh itu, kata mereka. Bahkan dia katakan perselisihan yang terjadi, pemberian adanya kebebasan kepada setiap manusia untuk berpendapat, untuk berkomentar, untuk membentuk sesuatu, kata beliau itulah fikihnya dia. Nah, ini masalahnya. Wa nahnu naqul, kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, kami mengatakan al-fiqhu. Jadi ingat ya, ini saya pahamkan dulu, nanti salah paham di sini. Jadi perselisihan yang terjadi sekarang, baik dalam sisi usul atau furu', cabang dari cabang ilmu, mereka mengatakan itulah fikih. Berarti fikihnya dia. Nah, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, perlu dipahami yang namanya fiqh huwa al-istima'u 'alal kitabi was sunnati Rasulillah wa 'ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya fiqh itu adalah bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sekarang sehingga kita dengar sekarang ini, di zaman sekarang ada yang mengatakan Al-Quran itu sudah tidak cocok di zaman sekarang. Kalau Al-Quran yang kita pelajari, petunjuk dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita terapkan, amalkan setiap hari, kita ini ketinggalan zaman. Kita ini sudah kadaluarsa. Naudzubillahi min dzalik. Ini musibah jamaah yang terjadi saat ini. Ini musibah yang terjadi, yang menimpa umat sekarang. Kenapa? Jauhnya kita dari petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga uraian daripada Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah taala ketika menguraikan doa yang telah saya sebutkan tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, mereka mengatakan kenapa kita butuh ini? Supaya tidak ada kerancauan di dalamnya. Sekarang kita terapkan sunnah, orang mengatakan ini ajaran baru. Ketika kita meninggalkan sunnah, mengatakan inilah ajaran agama yang sebenarnya. Itu kata beliau. Sehingga kita harus banyak berdoa berkaitan dengan masalah doa yang diajarkan atau diamalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sama sekarang, perselisihan perbedaan dalam pokok-pokok agama kita, oh itu fikihnya mereka. Tidak boleh ditegur, tidak boleh diingatkan. Tidak begitu sebenarnya. Karena yang namanya fikhu adalah bersatu di atas bimbingan Al-Quran dan bimbingan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun perkara kecuali itu sudah ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ketika ada anggapan ajaran agama Islam sudah tidak cocok saat ini, kalau kita tanya balik jamaah, apanya yang tidak cocok? Semuanya. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi itu sampai hari kiamat akan tetap
sesuai dengan zaman. Berganti tahun, berganti kondisi, tetap sama. Contoh, doa naik kendaraan apakah pernah berubah? Walaupun kendaraannya berbeda, mau pesawat, mau mobil, mau kereta, tetap doa naik kendaraan. Mau naik kuda, bisa. Baik kuda yang 4 kakinya atau kuda yang pakai bang, tetap doanya sama. Berarti tidak ada perubahan. Doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa memakai pakaian, doa mau tidur, bangun tidur, doa masuk keluar masjid, mana? Doa setelah berwudu, apakah ada perubahan? Tidak ada. Berarti agama Islam ini, tidak boleh kita mengatakan agama Islam ini agama yang tidak cocok di zaman kita sekarang. Nah, ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka mengatakan begini. Saya lanjutkan sedikit uraian dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan begini. Anggapan sebagian orang ketika dia menganggap perselisihan itu ilmu, perselisihan perbedaan itu adalah fikih. Kemudian ba'duhum yakul, sebagian di kalangan mereka mengatakan hadza min si'atil Islam. Inilah keluasan Islam. Annahu idza harrama alaina syai'an najidu may yafti atau yufti bihillihi. Nah, ini keluasan Islam. Ada sebagian orang mengatakan, "Oh, ini tidak boleh. Ini agama haramkan." Tiba-tiba datang seseorang mengatakan, "Oh, ini halal." Ada yang mengatakan ini halal, datang sebagian orang mengatakan ini haram. Nah, ini jadi masalah. Ini jadi masalah betul. Ini kata beliau. Kata beliau, ittakhadun nasa humul musya'arin atau musyairin. Mereka menjadikan manusia itu sebagai pembuat syariat. Bagaimana caranya kok manusia dikatakan pembuat syariat? Ketika mereka mengatakan ini haram, kita langsung ikuti dia tanpa kita ketahui ini apakah dari Nabi atau tidak. Kapan kita ikuti dia, berarti kita anggap dia adalah pembuat syariat, berarti dia Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Sehingga kita kenapa kita butuh belajar, harus belajar dan belajar supaya kita ini jangan ikut-ikutan, jangan ta'assub. Boleh kita ikut-ikutan ketika mengikuti Nabi, para sahabatnya, dengan alim ulama kita ikuti karena apa yang disampaikan dari hadits-hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena yang lainnya. Nah, ini. Sehingga kata beliau, fa idza qala fulan, ketika seorang mengatakan hadza halalun sara halalan lana walau kana haraman fi kitabillahi au sunnati rasulih. Nah, ini jadi masalah. Kalau si A mengatakan ini halal, maka kami katakan halal walaupun Al-Quran dan hadis mengatakan haram. Ini naudzubillahi min dzalik, ini musibah betul sekarang. Musibah betul sekarang. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fanaqulu, kami bantah dia. Nah, ini bahasanya, bahasa saya. Kami jawab dari ungkapan atau pernyataan mereka. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, narji'u ila kitabillahi, kita kembalikan kepada Al-Quran. Faman syahidahu lahu bil haq akhadna bih. Kalau sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang Nabi yang diajarkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil, kita terima. Wa man syahida alaina bil khata' tarakna. Kalau syariat mengatakan oh tidak, maka kita tinggalkan. Walaupun hati ini terkadang kurang senang, tapi karena Nabi mengatakan sudah. Kemudian kata beliau, hadza huwal wajib, inilah yang wajib. Jadi ini mengajarkan kepada kita untuk jangan ta'assub, jangan cuma ikut-ikutan. Yang penting si A mengatakan A, kita mengatakan Anda. Kita butuh lihat. Karena kapan syariat menetapkan ini benar, baru kita mengatakan benar. Kalau mengatakan salah, salah, selesai. Siapapun yang mengatakan itu benar. Yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai penutup di yang kedua. Wasarul amru bil ijtima' la yakuluhu illa zindikun aw majnunun. Karena mereka menganggap perselisihan dan perbedaan, dan sebelumnya telah kita ingatkan ada sebagian orang yang di mana-mana dia umumkan bahwasanya al-ikhtilaful ummah atau ikhtilaful ummah rahmah.
perselisihan dan perbedaan umat agama ini atau agama Islam ini itu adalah rahmat. Sehingga dibantah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kalau begitu al-ijtima' azab. Kalau begitu persatuan adalah azab. Kalau orang mengatakan perselisihan perbedaan itu rahmat, berarti persatuan adalah laknat. Jadi tidak, terbalik. Inilah kata beliau. Nah, maka kata beliau, ketika ada orang-orang sekarang menyerukan, ayo kita bersatu, kita perbaiki, kita cocokkan apa yang ada dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditentukan oleh Al-Quran, diamalkan oleh para sahabat, kita harus bersatu di atasnya. Mereka la yaqulu, mereka tidak mengatakan kecuali illa zindik. Kamu ini orang-orang zindik. Jadi kalau ada yang menyerukan persatuan, mereka anggap itu orang-orang zindik. Apa itu zindik? Nah, ini tulis artinya zindik indal jumhur al-fuqaha. Sebagaimana disebutkan oleh ahli fuqaha adalah izharul Islam wa ibtanul kufur. Zindik itu artinya adalah menampakkan keislaman kemudian menyembunyikan kekufuran. Ini tuduhannya dia. Kapan ada yang menyerukan persatuan sekarang ini di atas agama, di atas Al-Quran dan hadits, itu mereka anggap itu zindik. Itu hanya pura-pura beragama Islam, tapi asalnya mereka itu kafir, menyembunyikan kekafiran mereka. Itu anggapan mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang terjadi. Aw majnun, atau itu orang gila itu. Kalau ada yang mengajak persatuan sekarang, itu anggapan mereka. Ini naudzubillahi min dzalik. Inilah kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Inilah musibah yang terjadi sekarang ini, adalah yang kita sebenarnya diperintahkan untuk innama umirna bittiba'il Qur'ani was sunnah. Hadza huwal haq, itu yang benar. Wa umirna bittiba'i ma umirna bittiba'i fulan wa fulan. Yang diperintahkan bagi kita adalah bersatu atau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan diperintahkan untuk mengikuti si A dan si B. Tidak. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bab yang kedua ini beliau uraikan panjang, tapi intinya bahwasanya di asal yang kedua ini adalah di mana Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk bersatu di atas naungan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dilarang untuk bercerai-berai, berselisih dan bertikai, berkelompok-kelompok di dalamnya. Walaupun kenyataan yang terjadi sekarang itu tidak usah dihiraukan. Artinya tetap kita upayakan bersatu di atas naungan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terkadang ada lontaran dari orang-orang sekitar, oh itu tidak ada yang menyerukan persatuan dalam Al-Quran dan Sunnah kecuali zindik atau orang gila. Itu wallahu ta'ala alam bisawab. Maka yang ini selesai kaidah yang kedua, dan insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk di al-aslus salis, dasar yang ketiga dalam pembahasan kita, yaitu untuk kesempurnaan agama kita ini, persatuan yang terjadi harus mendengarkan dan taat kepada penguasa kita. Ini akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup apa yang bisa kami sampaikan dan utarakan di kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah ta'ala untuk apa yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.